Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumahnya ini yaitu di Masjid Nurul Duha, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini, maka kita berharap bahwasanya semoga Allah juga mengumpulkan kita nanti di surganya kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-16 ya. Sekarang insya Allah kita masuk kepada pelajaran yang ke-17. Nah, di buku jilid pertama halaman 46. Baik. Nah, di halaman 46 kita masuk kepada al-qiraah, yaitu tentang membaca. Nah, di latihan yang pertama, tadribul awal, maka di sana ada perintah unzur wastami' waqra. Ya. Lihat, perhatikan, ya, dengarkan dan bacalah. Jadi membaca sesuai dengan teks yang ada pada gambar-gambar itu, di bawahnya gambar-gambar itu. Nah, kita diminta untuk membacanya. Nah, untuk membacanya, ya maka kita dengarkan dulu ya suaranya, lalu nanti kita baca bersama-sama terkait dengan itu tulisan-tulisannya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang ada di ini latihan yang pertama. Walid ya. Walida. Akh. Ukh. Ibn. Ibnah. Am. Ammah. Jadd. Jaddah. Syajara. Usrah. Baik. Nah, sekarang gilirannya mungkin dari para peserta, para jamaah untuk membaca masing-masing ya satu-satu. Nah, berikutnya. Nah, 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 ya, ya, nah, baik, nah, ya, usrah. Nah, baik. Nah, alhamdulillah ini latihan yang pertama kita membaca saja. Nah, latihan yang kedua sekarang ya di halaman itu latihan kedua perintahnya adalah sil baina kullin kulli kalimatain ya mutato biqatain. Jadi kita menghubungkan di antara dua kata yang saling sesuai ya, saling sama antara kata yang sama. Antara kelompok yang warna biru dengan kelompok yang warna hijau. Silakan mungkin tinggal di ini aja, ditarik garis saja seperti contoh seperti itu. Yakro yang nomor 5 gabungin dengan hamzah yang ini itu apa yang ke kelompok kiri. Tinggal gitu aja, tinggal dicari yang sama. Monggo silakan dihubung-hubungkan, sampun dikerjakan.
Gimana Pak Minggu sudah? Baik, alhamdulillah kalau sudah langsung aja. Ya, dari siapa dulu? Pak Prima, Yusoli yang satu pasangannya yang to. Nah, Yusoli dengan to. Monggo Pak Minggu. Ya. Busro dengan wow. Taib. Nah, baik. Berikutnya. Ya. Ibna dengan ha ya. Nah, berikutnya. Nah, ya dengan jim. Baik. Ya. Dal masih dengan dal. Ya, yakro sudah ada contoh itu. Contoh yakro. Ya. Berikutnya Pak. Ya. Nah. Ya, bagus. Terus berikutnya. Zai. Zai. Ya, Al-Qur'an. Terus yang ke-9? Nah. Ba, betul. Terakhir? Nah. Ha, alhamdulillah. Mudah insyaallah. Lanjut kita ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya juga insyaallah mudah saja ya. At-tadribus satu yang ketiga. Iqra ya, bacalah. Summa kemudian do', letakkan alamat khata, tanda silang, tanda salah ya. Bijanibil kalimah, di samping kata al-mukhtalifah yang berbeda. Ya, yang berbeda fi kulli majmu'atin, pada masing-masing kelompok, kama fil misal, sebagian dalam contoh. Nah, tinggal misalkan contoh, kita ambil contoh nomor 1 yang kuning ini. Ada 3 kata ya. Walidah, walid, walid. Yang enggak sama apa? Walidah. Maka disilang sampingnya, di dalam kurungnya disilang. Baik. Nah, sekarang untuk latihannya ya silakan dibaca ya, kemudian nanti yang tidak sama disebutkan aja. Jelas nggak? Monggo langsung dari Pak Miko dulu. Nomor 2 yang bawahnya itu. Ya, dibaca. Nah. Oh, nomor 2 yang bawah, Pak. Yang bawah. Ya, bawahnya nomor 1 tadi. Dibaca. Sa'id. Dari apa Hamzah dulu. Hamzah dibaca. Sa'id. Nah. Sa'id, Sa'idah. Nah. Oke. Berarti yang tidak sama yang jim. Monggo Pak Prima yang nomor 3. Nah. Baik. Nomor 4. Ibn. Ya. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, mudah aja, langsung kita lewati. Yang latihan berikutnya yang keempat. Ya, perintahnya iqra tsumma alamat khata. Ya. Baca kemudian letakkan tanda silang ya. Bijanibil jumlah. Nah, sekarang di samping jumlah ini kalimat ya, di samping kalimat al-mukhtalifah yang berbeda. Fi kulli majmu'atin, pada setiap kelompok. Nah, kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Kita ambil contohnya nomor 1 ya. Hadza huwal muhandis. Hadhihi hiyal muhandisah. Hadza huwal muhandis. Paham maknanya ya? Gimana Pak Miko? Paham artinya? Baik. Jadi kan yang hadza huwal muhandis, ini dia seorang insinyur. Hadhihi hiyal muhandisah, ini dia seorang insinyur perempuan. Ya. Ada tak marbutohnya, jadi dia perempuan. Kemudian hadza huwal muhandis, ini dia seorang insinyur laki yang tidak sama, berarti yang B. Jelas? Oke, monggo sekarang Pak Prima yang nomor 2. Ya. Yang B ya, Pak ya. Nomor 3, monggo Pak Minggu. Man.
anta. Ya, yang pertama. Ya, man anti. Nah, Man anti. ya, Man anta. ya, Man anti. ya, yang Pak, ya. Yang keempat? Nah, ya, Jim, ya sama Jim. Tep, insyaallah. Ya, ada yang belum paham mana katanya? Paham semua insyaallah ya. Tapi lanjut kita kepada latihan berikutnya, yang kelima di halaman berikutnya. Ya, di sana latihannya ya, ungdur, lihat, ya, wastami' dan dengarkan dengan sama atau perhatikan, waqra' dan bacalah. Ya, dan bacalah. Nanti kita dengarkan ya apa yang keterangan di gambar ini, kemudian nanti kita membaca sesuai dengan yang tertulis. Nah, baik kita dengarkan terlebih dahulu. Tuh, kembali sebentar, bukan yang ini. Oh, salah. Ternyata rekamannya tidak sama ya. Itu tadi yang awal. Baik, saya bacakan aja. Ya, nanti silakan dibaca masing-masing ya. Nah, baik. Baik, yang pertama, hadza ammuhu Ahmad. Huwa muhandis. Yang kedua ya, Utsman fil masjid yaqra'ul Quran. Hadza adzanul fajr. Hayya bina ilal masjid. Fatimatu fil ghurfah tusalli. Mahmud fil baiti yatawadda. Hadza akhi Ammar. Huwa muallim. Baik, monggo dibaca satu-satu, satu gambar dari Pak Miko dulu, monggo. Ada Ammuhu Ahmad. Nah, Gimana muhandis? nah, baik. Ada adaan Adzanul. ada adanil badan. Nah, Hayya bina bina hayya binal hayya bina hayya binal masjid. ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Nah, berikutnya fil ghurfah. Nah, nah, Baiti yatawaddo. baik, berikutnya. Baik, masya Allah. Baik. Alhamdulillah ya, insya Allah lancar ya membacanya. Dan sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang ke-6. Ya. Latihan yang ke-6, sil bainal jumlataini al mutatabiqataini. Jadi hubungkan di antara dua kalimat ya yang saling sama ya, sama. Jadi kalimat yang sama antara kelompok yang biru dengan kelompok yang hijau. Nah, baik silakan, sudah dikerjakan belum? Ya, silakan dikerjakan dulu, tarik garis-garis ya dari misalkan yang biru nomor 1, yang hijau ini pasangannya huruf apa? Oke. Pak Budiman perlu pensil? Perlu pensil? Tidak perlu.
Sampun, Pak? Oke, kalau sampun monggo dari Pak Prima dulu. Yang pertama dibaca, kemudian pasangannya yang mana? Nah, nah, baik. Yang H. Terus berikut yang kedua, Pak Miko. Hadhihi walidati. Walidati. Hadhihi walidati. Nah, Wow. yang Wow. wow. Baik, hadhihi walidati. Nah, berikut yang ketiga. Nah, alif. Nah, Hamzah ya, Hamzah. Wa yusalli. Baik, yang keempat. Ada Hmm. jadu. Ya. Jadu. Nah, Jadu. nah, Jim. nah, Ya usolli. ya. Dal. Dal. Nah, baik. Terakhir. Ada Hmm. walidi. Walidi. Ada walid. Ada walidi. Wanya panjang, Pak. Walidi. Ada walidi. Nah, Pak. Pak. Bikin baca. Ada Hmm. walidi. Baik, baik. Alhamdulillah. Udah ya, nah sekarang selanjutnya kita masuk kepada pelajaran yang ke-18. Jadi selesai kita pelajaran 17, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ke-18. Nah, pelajaran ke-18 ini adalah Alkitabah, nulis. Nah, ini sekarang silakan ditulis ya, dicoret-coret di situ di bukunya masing-masing sesuai dengan perintah masing-masing ini. Monggo. Nah, jadi perintahnya sekarang Alkitabah ya. Al-ard Hamzah, di sana ada huruf 3, ba, ta, dan sa. Ya, huruf yang penulisnya sama, beda titiknya saja. Ya, maka kalau lihat di situ contohnya ba, ba itu kalau di depan, ya ketiga huruf ini sebenarnya sama ya dalam penulisan, baik di depan, di tengah maupun di akhir. Nah, di depan seperti itu ba, dalam contoh katanya bi khair, ya bi khair. Itu kalau ba-nya di depan. Kemudian mbaknya di tengah ada kata tobib. Ya, tobib ini mbaknya di tengah. Kalau mbaknya di belakang ada kata tolib. Mbak di belakang. Penulisannya seperti itu. Yang warnanya beda ini ya, yang warnanya beda. Sama dengan tak juga sama ya seperti ini penulisannya. Kalau di depan ya dikasih titik apa beda titik aja dengan mbaknya. Tak dia apa belakangnya tersambung ya. Tusolli dalam kata tusolli. Kalau tak ada di tengah dia di apa depan belakangnya terpotong ya, depan belakang terpotong. Jadi seperti contohnya nih, ya tawaddo, ya tawaddo. Kalau di belakang dia utuh ya, anta atau anti ya, anta di sini contohnya. Demikian juga huruf sa ya, sama di depan. Kalau di depan yang bagian belakangnya terpotong, jadi saubun contohnya itu. Kalau di tengah ya di tengah itu depan belakangnya terpotong. Utsman. Kalau di akhir dia utuh ya. Kurros. Nah, baik. Nah, sekarang latihannya yang pertama. Latihan yang pertama. Murrah bikolamika alal harf. Jadi hitamkan, ditebalkan ya, tebalkan. Ya, tebalkan cetakan yang ada di situ dengan pensilnya masing-masing. Jadi sampai ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 kali ditebalkan semuanya. Ya, penulisannya kalau huruf ba itu dari kanan dulu ya. Kanan, ya terus ke bawah, ke kiri, ke atas dikit. Nah, baik ditebalkan ya. Ba, ta, sa. Nah,
Namun kalau sudah latihan yang pertama ditebalkan, latihan yang kedua disalin, insaf, salin ya. Salin. Jadi ini huruf ba, ta, sa masing-masing disalin sebanyak 4 kali di sebelah kirinya. Ya, ba 1 2 3 4 disalin 4 kali. Ya. Sampun? Ya, ya. Ya. Kalau sudah latihan berikutnya, ya. Yang latihan ketiga, ya sama ya. Murra bikolamika alal kalimah. Ya. Tebalkan dengan penanya, dengan pensilnya sesuai dengan kata sekarang. Kalau tadi huruf, sekarang kata ini. Jadi kata itu tobib, tolib, anta, saubun. Nah ini semua ditebalkan. Dan yang keempat sama seperti itu disalin di sebelahnya, disalin. Tobib, tolib, anta, saubun. Salin 3 kali, ya, 3 kali. Ada kesulitan? Hmm. Hmm.
Gimana? Sudah selesai? Pak Miko, sudah selesai? Baik, kalau sudah, lanjut ya ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, ya. Yang mana? Saubun. Saubun. Nah, baju, pakaian. Nah. Baik, kalau sudah, yang latihan halaman berikutnya, yang latihan kelima, ya, latihan kelima. Lahid wa'id ala nuqat. Nuqat, ya. Jadi di sini kita diminta untuk memperhatikan tanda titiknya ya. Tanda titiknya. Jadi yang ba berarti titik 1, ta titik 2 ya. Nah, kemudian yang ta titiknya 3. Nah, jadi diperhatikan di situ dan kemudian ditebalkan sampai kemudian yang baris paling bawah itu, ini kan semakin samar ke bawah semakin samar ya. Nah, itu ditebalkan semua, kemudian yang paling bawah itu disalin. Ya, disalin sesuai dengan yang di atasnya. Nah. Kalau sudah, berikutnya ya yang latihan ke-6. Ya, latihan ke-6. Sil bainal harfaini al-mutatabiqaini. Al-mutatabiqaini. Jadi, hubungkan di antara dua huruf yang saling sesuai, huruf yang sama. Huruf yang sama. Ya, kalau sudah latihan yang ke-7. Ya, latihan yang ke-7. Itu perintahnya adalah uktub al-harf an-naqis fi kulli kalimatin. Jadi tulis huruf-huruf yang kurang pada masing-masing kata.
Jadi misalkan di sana ada kata tawaddo. Nah, di bawah itu kurang satu huruf, ditambahkan huruf yang kurang. Yang warnanya beda di atasnya itu ditambahkan di bawahnya ya. Tawaddo. Nah, salasah ya, ditambahkan. Sab'ah. Ya. Hayya bina ya. Tis'ah. Ya, tafadhol ditambahkan yang kurang di bawahnya itu sesuai dengan yang ada di atasnya. Sangat mudah insyaallah ya. Nah, terus latihan yang ke-8. Ya. Latihan yang ke-8, uktub ya fid dairah. Jadi tulis pada lingkaran itu ya, fid dairah di dalam lingkaran al harfal ladzi, huruf-huruf yang tantahi bi al kalimat. Ya, al kalimat ya. Huruf yang menjadi akhiran dari masing-masing kata. Jadi kelompok 1 misalkan di sana ada kata ukhtun. Kemudian ada kata anta, anti, baitun. Nah, huruf terakhirnya ini apa saja? Ya, tulis di dalam lingkaran. Huruf terakhirnya saja. Kan itu sama semua kan huruf terakhirnya kan? Ya, ditulis saja di dalam itu, di dalam lingkaran ini. Kelompok yang kedua kata tolibun, tobibun, abun, zainabu. Ya, silakan situ ditulis huruf terakhirnya di dalam lingkaran ini. Nah, yang ketiga walidun, masjidun, jaddun, auladun. Nah, ini ditulis huruf terakhirnya di dalam, taruh di dalam lingkaran. Berikutnya yang keempat, ya. Ada kata salisun, kurrasun, salasun, ya, hadisun. Nah, silakan ditulis itu pada lingkaran yang ada. Sampun? Gimana Pak Prima? Sampun selesai? Ya. Pak Miko sudah selesai? Sampun. Alhamdulillah. Baik, lanjut kepada halaman berikutnya. Masih menulis ya. Sekarang yang kelompok ba ya. Nah, kelompok ba, kalau tadi kelompok hamzah kan ada apa tadi ba taksa ya. Nah, sekarang di kelompok hamzah ini di sana ada kata ini. Ta, dha dan alif. Ta, dha dan alif. Nah, untuk 3 huruf ini ta, dha dan alif ini ya yang miripnya ada ini ya berdirinya itu ya. Ada yang berdiri tiangnya itu. Nah, to kalau di depan dia seperti contoh dalam kata tolibun. Kalau di tengah Fatimatun. Nah, kemudian kalau di akhir dia seperti khaitun. Dha sama penulisannya dengan to. Nah, adapun alif, ya alif itu kenapa di kolom yang paling kanan itu tidak ada tulisannya? Kenapa? Kenapa alif ini kosong yang paling kanan? Gimana? Ada yang tahu? Ya. Jadi kalau ini huruf hijaiyah itu
Yang aslinya huruf alif, alif itu hanya punya satu keadaan. Keadaannya alif itu hanya mengikuti huruf yang berharokat fathah. Jadi dia sebenarnya kalau secara ejaan tidak ada alif fathah itu nggak bisa. Alif itu hanya mengikuti huruf yang berharokat fathah. Dia sebagai mad, mad dari huruf yang berharokat fathah. Nah terus yang bisa berharokat fathah kasroh itu apa? Itu hamzah. Hamzah ya. Jadi makanya kalau di ejaz seharusnya benar tuh hamzah fathah a, hamzah kasroh i. Karena kalau alif tidak bisa sebenarnya. Karena kondisi keadaan alif itu hanya satu, yaitu hanya mengikuti huruf yang berharokat fathah. Nah, sehingga di sini nggak mungkin karena dia mengikut, maka nggak mungkin di awal kan gitu. Nah, maka ketika di awal dia kosong. Kalau di tengah, nah contohnya itu masa ya, masa untuk masaannya. Jadi dia mengikuti sin yang berharokat fathah. Kalau di akhir, ya surya, dia mengikuti ya-nya, ya berharokat fathah, maka dia mengikuti itu. Jadi itu hanya satu kedudukan alif, tidak ada yang lainnya. Faham ya? Mengapa kemudian di kolom pertama ini kosong untuk alifnya? Baik, kalau sudah paham sekarang ya silakan latihannya sama seperti tadi ya, seperti yang A tadi. Latihan yang pertama menebalkan huruf dan kemudian yang kedua menyalin hurufnya ini. Salin di hurufnya. Kalau yang latihan yang ketiga ya menebalkan kata ya Fatimatu, Fatimatu, kemudian ada khaitun, ya, zufrun, nazaratun, ya. Setelah ditebalkan di latihan ketiga, latihan yang keempat disalin ya. Fatimatu, khaitun, zufrun, ya, nazaratun. Ya. Ya, silakan dikerjakan, ya ditebalkan dan disalin di latihan yang keempat. Samun? Ya. Kalau sudah, yang berikutnya latihan yang kelima ya, latihan kelima sama seperti tadi ya. Diperhatikan di situ untuk titik-titiknya dan penulisannya. Nah, untuk yang di latihan yang kelima ini yang di belakang itu ya, di kolom yang dua kolom belakang itu
dia di sana bukan alif tapi hamzah. Karena di atasnya alif itu ada hamzahnya atau dibaca alif hamzah gitu ya. Nah, sehingga di sini sebenarnya dia bisa ditulis di awal kalau ada hamzahnya ini bisa ditulis di awal. Ya, jadi alifnya di atasnya ada hamzahnya ini. Yang kolom 2 kolom paling kiri. Nah, silakan ditebalkan ya dan disalin sampai yang paling bawah ini. Nah, gimana, Pak Miko, ada kesulitan? Tidak. Baik, latihan yang ke-6 ya, latihan yang ke-6. Letakkan tanda sahih ya, dha alamatus sahih, tandakan tanda centang. Ya, amamal kalimah allati fiha harf. Di depan kata yang ada hurufnya, huruf yang ada di atasnya ini. Jadi di sini ada kata huruf ta, dha dan huruf alif, ya. Nah, sekarang kita diminta misalkan kelompok yang pertama ini, yang paling kanan, ya. Di situ kata yang ada huruf ta-nya mana? Itu dicentang, dikasih tanda centang belakangnya. Di atas apa namanya itu dicentang. Ya. Demikian juga yang kedua yang huruf dha ya, itu juga yang ada dha-nya dicentangin. Kemudian yang ini yang alif juga sama, yang ada huruf alifnya dicentang. Yang alif ya, bukan yang hamzah ya. Baik, Samun. Baik, kalau sudah coba dari Pak Miko dulu. Yang huruf ta, kata yang ada huruf ta-nya, kata apa aja? Talib. Nah, terus? Mi'taf. Nah. Tabib. Nah. Berikutnya Mbak Prima yang ada huruf dha-nya. Hah? Dha. Bukan dhad. Dha. Nggih. Kalau tawaddo itu dhad, bukan dha nggih. Nadzarah, nah sahih nadzarah. Nah, berikutnya Zufrun. Nah, sama hafiz ya. Nah, hafiz yang ketiga itu sama Zufrun. Baik. Berikutnya yang ada huruf alifnya, Mbak Miko, yang bukan hamzah, alif aja. Nah. Hadza. Nah. Berikutnya Hammam. Hammam. Ya. Jadi kalau hammam ini kamar mandi ya. Kalau hamam tanpa tasdid itu burung merpati. Ya. Ya. Terus apa lagi katanya? Hah? Walid. Nah, walid. Adapun akbar dan qira'a ini bukan alif tapi hamzah ya. Ya, karena alif tidak ada di depan, ini akbar ini di depan. Baik, nah kalau sudah
sekalian dilanjutkan latihan yang ketujuh. Ya, latihan yang ketujuh itu cuman menghubungkan di antara dua huruf yang sama. Ya, cari yang di warna biru dengan yang warna hijau ini, yang sama ditarik garis. Contoh misalkan to, ya to itu yang paling kanan di atas, mungkin pasangannya nomor 3 gitu ya, to, gitu. Ditarik garis saja itu. Nah. Sudah ketemu semua ya pasangannya? To, lo, alif, hamzah ya, dal, zal, ro, zai, ba, sa, waw. Ya, sa-nya ada 2 kali. Jadi salah satunya harusnya tak itu. Yang pertama tak ya. Ba, ta, sa ya. Terakhir, latihan yang ke-8 ya, insakhil hurufat taliyah. Salin huruf-huruf berikut ini. Tinggal menyalin di bawahnya itu. 2 kali 2 kali. To disalin 2 kali di bawahnya. Lo disalin 2 kali di bawahnya. Ya. Alif, hamzah, ba, ta, sa, dal, zal, ro, zai, dan waw. Semua disalin 2 kali di bawahnya. Baik, kalau sudah selesai, berarti selesai kita pada pelajaran ini, wahdah tsaniyah ya, wahdah tsaniyah, pelajaran yang kedua. Ya, dan sampai pelajaran yang ke-18 sudah kita selesaikan. Dan setelah ini nanti di sana ada ikhtabir nafsak. Ya. Ini ujian menguji diri sendiri. Jadi menguji diri sendiri, silakan nanti ini PR ya. Dikerjakan sendiri. Nah, besok kita cocokkan jawabannya berapa skor yang didapatkan dari latihan ini. Ada 2 halaman ini ya. Ini dari dari 2 pembahasan pertama dan pembahasan kedua kemarin. Jelas ya? Atau perlu ini perintah untuk mengerjakannya? Ya. Jadi yang pertama itu perintahnya yadha al kalimat al atiyah fi makaniha al munasib minal jadwal. Jadi letakkan, ini kan ada kata-katanya, misr, talib, anta, mudarris, dan seterusnya itu. Lah ini diletakkan di dalam tabel ini, tabel yang ada di bawahnya itu. Contoh misalkan yang pertama itu ada kata balad, ya itu berarti negeri. Yang kata yang menunjukkan negara atau negeri itu dimasukkan di bawahnya sini. Contohnya di sini ada kata Mesir, ya Mesir masuk ke situ. Nah kata yang lainnya mana yang termasuk negeri juga, ya. Terus yang berikutnya itu ada domir. Ya, domir itu kata ganti. Contohnya di sini anta, kamu. Ya. Maka selainnya itu dari kata kelompok kata yang di atas ini yang termasuk kata ganti itu dimasukkan di bawahnya sana, di bawahnya anta itu. Oke, jelas? Nah, kemudian yang ketiga rokem. Rokem itu nomor. Ya, angka. Nah, contohnya di sini ada kata khomsah, 5 ya. Ya, semua kata yang masuk dalam ini dimasukkan ke dalam tabel ini, yang masuk ke dalam angka. Terus yang berikutnya ada kata usroh, keluarga. Nah, contohnya di sini saudari, saudara perempuan ya. Maka yang masuk dalam kelompok keluarga mana dimasukkan ke dalam tabelnya ini. Berikutnya ada kata makan, tempat. Ya, tempat. Contohnya di sini hammam, kamar mandi. Ya, yang termasuk menunjukkan kata tempat itu mana nanti dikelompokkan di sini. Ya.
Terus ada mihnah. Mihnah itu pekerjaan. Ya, pekerjaan. Contohnya di mudarris, guru. Nah, kata-kata yang lain silakan dimasukkan di sini. Jelas ya insyaallah untuk yang pertama. Tapi yang kedua, perintahnya akmil al-jumal bil kalimah at-taliyah. Jadi kita diminta untuk melengkapi kalimat ini ya, 1 sampai 8 itu kan ada yang titik-titik itu, garis itu. Nah, itu dipilihkan jawabannya sesuai dengan kata-kata yang ada di atasnya itu. Ya. Adan, yusolli, usroh, yakro, jadi, wal ghurfa itu dimasukkan ke dalam kalimat ini. Cukup jelas? Nah. Baik, latihan yang ketiga. Do alamat khotok. Jadi letakkan tanda silang. Al kalimat al-gharibah pada kata-kata yang aneh, yang tidak sama dengan tidak sejenis dengan yang lainnya. Contoh misalkan kita ambil contoh yang pertama, kelompok yang pertama itu kata akhun. Apa akhun? Saudara. Sodiqun, teman. Ibnun, anak laki-laki. Nadzaratun. Apa nadzaratun? Kacamata. Nah, coba dari 4 kata ini yang beda sendiri apa? Kacamata ya. Kalau yang lain itu kan orang semua. Nah, ini kacamata. Nah, ini sama seperti itu. Untuk yang 2 sampai 5 silakan dipilih yang mana yang beda sendiri. Halaman berikutnya ya. Ya, ini tarogibun nahwi. Bagaimana kita at-tarogibu wan nahwu, susunan-susunan dan nahwunya. Nah, perintah yang lain pertama sahih ya. Sahahil akhta fil kalimat allati tahta khutut. Jadi betulkan kesalahan-kesalahan pada kata-kata yang ada garis bawahnya. Nah, kata yang diberi garis bawah ini salah. Ya, silakan dibetulkan. Yang betul bagaimana? Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sil ada tal istifham fil qaimah hamzah bima yunasib minal qaimah ba. Jadi hubungkan adatul istifham, kata tanya. Kata tanya pada kelompok hamzah dengan yang sesuai pada ini kata apa namanya? Kelompok B, kelompok ba. Nah, ya silakan digabung-gabungkan. Man itu pasangannya apa gitu. Hal pasangannya apa gitu. Dan terakhir ya, yang ketiga, ikhtaril kalimah as-sahihah. Pilihlah kata yang benar. Nah, ini jadi misalkan 1 titik suratul usrati. Nah, ini pilihannya 2 ini dalam kurung ini dipilih yang mana yang pas untuk dimasukkan ke dalam sini. Baik, nah ini PR ya. Jadi silakan dikerjakan. Insya Allah besok kita cocokkan. Baik, jazakallahu khairan atas perhatiannya dan kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, sekalian besok kita bahas ya karena waktu kita mau habis. Dan kita akhiri pada pertemuan di sore kali ini dengan doa qiyamul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.